Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Februari 2025 dengan judul Hari Kenikmatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 58 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya bertumbuh di keluarga pemelihara hari Sabat dalam gereja Katolik di Polandia. Ayah saya bahkan ketika masih kecil memiliki hati untuk kebenaran dan kasih yang kuat bagi Kristus. Keinginannya yang terbesar adalah memiliki Alkitab sehingga dia dapat membaca firman Tuhan itu sendiri. Suatu malam dia bermimpi tentang seorang penginjil literatur yang membawa Alkitab di dalam tasnya. Ayah saya tidak pernah melupakan mimpinya. Suatu hari ketika dia sedang mengunjungi temannya, seorang penginjil literatur datang ke depan pintu. Pria itu diusir ketika mereka mengetahui bahwa dia sedang menjual buku-buku Protestan. Ayah segera menyusul pria itu dan bertanya, "Apakah kamu punya Alkitab?" Dia tidak hanya membeli Alkitab tetapi juga semua buku-buku yang lain. Dan dari situlah ayah belajar tentang hari Sabat. Setelah Anda membaca Alkitab, tidak sulit untuk mengetahui tentang Sabat hari ke-7. Kejadian pasal kedua, ayat pertama hingga ayat yang ketiga, menceritakan bagaimana Allah beristirahat, memberkati dan menguduskan hari ke-7. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, para budak Israel yang baru saja dibebaskan itu diperintahkan untuk mengingat hari Sabat. Jelas sekali, beribadah pada hari ke-7 penting bagi Tuhan. Dan oleh karena itu penting bagi ayah saya. Itu adalah tugu peringatan dalam bentuk waktu untuk mengingat dan memuji Sang Pencipta yang dikasihinya. Sepanjang ingatan saya, hari Sabat merupakan hari yang menyenangkan bagi saya. Saya mengingat ketika saya masih kecil, mengenakan baju dan celana Sabat, kemudian berdiri di bawah sinar matahari, menunggu anggota keluarga lainnya bersiap-siap, lalu berjalan bersama dengan mereka ke rumah anggota gereja lain untuk kebaktian. Kami tidak pernah melewatkan kebaktian gereja, bahkan selama perang meskipun disebut ilegal, untuk mengadakan pertemuan keagamaan di Polandia yang diduduki Nazi. Kami membawa hadiah-hadiah dan bunga ke rumah yang dikunjungi, berpura-pura menghadiri pesta. Lalu kami akan mengucapkan kata-kata dari himne. Karena takut jika tetangga mendengar kami bernyanyi, mereka akan melaporkan kami. Setelah makan siang, Sabat yang spesial, ayah akan mengajak kami ke taman untuk melihat
ke sungai Wistula. Atau kami akan bermain di tepian danau Lans yang berpasir. Saya pikir itulah sebabnya kenangan masa kecil saya tentang hari Sabat selalu ada hubungannya dengan ayah. Itu adalah hari yang dia habiskan bersama kami. Di kemudian hari ketika saya lebih mendalami bahasa Inggris, saya menemukan bahwa kata Abah, istilah Alkitab itu untuk ayah, ada di tengah-tengah kata Sabat. Tidak heran hari Sabat menyenangkan. Jagalah kekudusan hari Sabat dan buktikan apakah itu tidak membawa Anda lebih dekat kepada Abah Surgawi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.